Ronaldo Nazario, salah satu penyerang paling bertalenta di dunia, pernah dibuat kagum dengan performa yang ditunjukkan Marcio Amoroso. Dalam satu kesempatan, Ronaldo menyebut Amoroso sebagai binatang buas. Nyaris menjadi sesuatu yang mustahil untuk menghentikannya. Ditunjang dengan kekuatan fisik dan kecepatan mumpuni, Amoroso selalu punya cara untuk bisa melewati lawan dan mencetak gol. Bahkan Ronaldo sendiri mengatakan, bila selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan saat berduet dengan penyerang seperti Amoroso. Bersemangat, ambisius, dan sangat berbakat. Itulah gambaran dari sosok Marcio Amoroso. Skill olah bola tinggi yang ditunjukkan kerap kali membuat ciut nyali lawan. Belum lagi sepakan keras dan akurat yang tak jarang diperlihatkan dalam setiap pertandingan. Melalui insting mencetak gol yang sangat tajam, nama Marcio Amoroso bahkan sangat akrab dengan penghargaan top skor. Bukan kaleng-kaleng, dia pernah menjadi pencetak gol terbanyak di sejumlah turnamen ataupun kompetisi paling ketat di dunia. Namun sayangnya, kisah Amoroso tidak setenar Ronaldo, Rivaldo, ataupun Ronaldinho. Bahkan saat timnas berhasil meraih trofi Piala Dunia untuk kelima kali di tahun 2002, Amoroso hanya bisa menonton dari rumahnya dengan sedih. Marcio Amoroso lahir di Brasilia pada 5 Juli 1974. Sejak kecil, bakat sepak bola Amoroso sering disalurkan ke olahraga futsal. Dari situ, skill olah bolanya terus berkembang. Dia belajar bagaimana cara bekerja sama dan mencetak gol meski dengan memanfaatkan waktu dan ruang sesempit mungkin. Dari perjalanan olahraga sepak bola dalam ruangannya, Amoroso kemudian mulai menekuni sepak bola lapangan pada tahun 1988 atau ketika usianya menginjak 18 tahun saat itu. Bersama dengan tim akademi klub asal Sao Paulo, Guarani FC, Amoroso lantas diberi kesempatan tampil di tim utama sekitar 4 tahun berselang. Namun sebelum mengukir cerita bersejarah di negeri kelahiran, Amoroso lebih dulu dikirim ke klub Jepang Verdy Kawasaki atau yang kini bernama Tokyo Verdy. Pada tahun 1993, Amoroso menjadi bagian dari tim yang sukses memenangkan kompetisi J1 League. Saat kemampuannya dianggap sudah siap untuk mengarungi ketatnya kompetisi utama Brasil, Amoroso menunjukkan kehebatan mencetak gol yang sangat mengesankan. Salah satu momen terbaiknya bersama Guarani adalah saat dirinya mengoleksi 28 gol dalam 39 laga, sekaligus menyabet gelar top skor Campeonato Brasileiro Serie A 1994. Penyerang yang dikenal dengan pergerakan berapi-api di atas lapangan ini lantas sempat menjajal seragam Flamengo sebelum klub Serie A Udinese memboyongnya pada tahun 1996. Kepindahan Marcio Amoroso ke kompetisi Italia pun menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat. Meski ia sadar bila tim-tim Serie A memiliki sistem pertahanan yang sangat sulit ditembus, keyakinan akan kemampuannya sendiri sukses meredam itu semua. Benar saja, insting tajam Amoroso dalam mencetak gol benar-benar tercurahkan di kompetisi sekelas Serie A. Dipandang sebagai penyerang yang cerdas, ulet, terampil dan tajam oleh Presiden Udinese Gianpaolo Pozzi, Amoroso segera melebur ke dalam taktik yang diracik oleh pelatih Alberto Zaccheroni. Di Udinese, Amoroso mencuri sorotan bersama Oliver Bierhoff dalam skema 3-4-3. Memiliki skill terbaik dalam mencetak gol dan tergolong memiliki fleksibilitas tinggi, Amoroso berhasil menyumbang 12 gol dan mengantar Lecce Brete finish di urutan ketiga Serie A pada musim pertamanya. Saat itu, Udinese sempat dilanda kebingungan saat Bierhoff yang menyabet gelar Capocannoniere pada tahun 1998 hengkang ke AC Milan. Pasca kepindahan sang bomber Jerman, banyak yang mengira Udinese nyaris tidak mungkin mengulang kesuksesan mereka. Tapi nyatanya, semua itu tidak terjadi ketika nama Marcio Amoroso masih berada di baris depan. Amoroso menjelma sebagai pilar utama Udinese. Ia bahkan meraih gelar pencetak gol terbanyak Serie A dengan koleksi 22 gol pada tahun 1999. Berkat kegemilangannya di kompetisi Serie A, Amoroso lantas dipanggil timnas Brasil yang berlaga di ajang Copa America 1999.
Di turnamen tersebut, dia berhasil membawa tim Samba meraih gelar juara dan duduk sebagai pencetak gol terbanyak kedua dengan koleksi 4 gol. Saat itu juga, nama Marcio Amoroso langsung menjadi komoditi terpanas di persepakbolaan Eropa. Dia menjadi incaran banyak klub raksasa, termasuk FC Bayern, Manchester United, sampai FC Barcelona. Bahkan semua tim-tim Serie A juga turut mengejar tanda tangannya. Namun saat terdapat banyak tawaran menarik menghampirinya, Amoroso lebih memilih untuk bergabung dengan Parma. Tim yang jadi juara bertahan Piala UEFA dan Coppa Italia itu mendatangkan Amoroso dengan mahar 28 juta euro. Sayangnya, bergabung dengan Parma tidak menjadi keputusan tepat. Amoroso kalah dari Hernan Crespo yang berhasil mencetak 22 gol di Serie A. Ia gagal menembus tim utama dan bahkan masih kalah pamor dari Ariel Ortega dan Mario Stanic. Barulah saat Crespo hengkang ke Lazio, Amoroso dipercaya sebagai pemain reguler bersama Di Vaio dan membawa Parma finish keempat pada musim 2000-2001. Saat itu Amoroso menyelesaikan musim dengan mengoleksi 14 gol. Namun tepat pada tahun 2001, eksodus besar-besaran di kubu Parma turut membuat Amoroso hengkang. Dengan reputasinya yang masih utuh, ia dipinang Borussia Dortmund pada usia 27 tahun sebesar 25,5 juta euro yang juga merupakan rekor transfer Bundesliga waktu itu. Borussia Dortmund lantas menjadi pengobat dari musim mengecewakan Amoroso di Parma. Dia menjadi top skor Bundesliga dengan 18 gol pada musim pertamanya di Jerman. Momen Amoroso di Borussia Dortmund dipenuhi dengan banyak kecemerlangan. Dalam 3 musim, ia mencetak 28 gol dalam 59 penampilan di Bundesliga. Cedera dan persaingan ketat di lini depan dengan nama-nama seperti Everton, Jan Koller, dan Heiko Herrlich lantas baru bisa memaksanya tersingkir. Sejak saat itu, reputasi Amoroso sebagai penyerang tajam cenderung naik turun. Ia sempat bergabung dengan Malaga untuk kemudian membawa Sao Paulo menjuarai Piala Dunia antar klub pada tahun 2005 dengan muncul sebagai top skor turnamen. Nama Marcio Amoroso kemudian bergabung dengan AC Milan dan menjalani musim yang sangat tidak diinginkan. Ia lalu bergonta-ganti klub dan memutuskan berhenti sejenak dari dunia sepak bola pada tahun 2010. 6 tahun berselang, namanya kembali muncul di klub Boca Raton sebelum benar-benar memutuskan pensiun. Meskipun menjadi semacam ikon yang terlupakan, nama Amoroso seharusnya terus diingat sebagai salah satu penyerang tertajam yang pernah ada. Dia sukses mencetak 142 gol dalam 343 penampilan, di mana namanya juga kerap terucap saat banyak orang meromantisasi masa jaya Serie A. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.